Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026, tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi ninnai banama unang homa biar, aina tumorok do nama dongani hita, sian nama dongani nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, seorang hamba Nabi Elisa melihat kenyataan benar bahwa mereka telah dikepung oleh prajurit-prajurit berkuda dan bersenjata lengkap dengan jumlah personil yang banyak yang diperintahkan Raja Aram, yaitu Ben-Hadad, untuk menangkap Nabi Elisa. Secara logika mereka kalah, sehingga dia berkata, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Namun Elisa melihat hal itu dengan pandangan iman yang berbeda. Maka dia berkata, "Jangan takut." Setelah Nabi Elisa berdoa, maka hambanya itu melihat bala tentara surgawi yang memenuhi gunung di sekeliling mereka, dan sekaligus membutakan mata prajurit-prajurit yang berusaha menangkap Elisa. Sahabatku semua, adalah hal yang manusiawi jika kita menghadapi masalah besar, dan itu akan membuat kita kehilangan keberanian, mengalami jalan buntu untuk menemukan solusi, dan akhirnya takut dan mundur, putus asa, kehilangan pengharapan. Masalah kita terasa sangat berat karena kita hanya melihat dengan mata jasmani kita ini. Saat penyakit sulit sembuh, saat mendengar vonis dari dokter, saat keuangan menipis, saat mengalami konflik keluarga, semuanya terasa menjadi masalah tanpa solusi. Kita lupa bahwa ada realitas rohani yang jauh lebih besar di balik semua itu. Oleh sebab itu, pengalaman iman Nabi Elisa ini mengajarkan kita, pertama, bahwa ketakutan itu adalah masalah perspektif kita. Ketakutan muncul ketika kita merasa sendirian melawan musuh-musuh iman kita. Namun kisah Nabi Elisa mengingatkan kita bahwa lebih banyak yang menyertai kita. Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya bertarung sendirian. Ada perlindungan ilahi yang seringkali tidak kasat mata, namun sangat nyata dan berkuasa menolong kita. Kedua, ini mengajarkan kita untuk selalu berserah di dalam doa. Elisa tidak meminta Allah untuk melenyapkan musuh-musuhnya saat itu juga, melainkan ia berdoa agar mata hambanya dibuka. Jadi pertolongan tidak selalu datang dari perubahan keadaan, tetapi dari perubahan cara kita memandang dan memahami keadaan tersebut. Saat mata iman kita terbuka, raksasa yang kita takuti akan terlihat sangat kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Maka kita perlu mengevaluasi fokus kita. Apakah hari ini lebih fokus kepada masalah atau fokus kepada kuasa Allah yang melampaui segala kekuatan? Logika itu memang penting, tetapi mengandalkannya akan membuat kita merespon keadaan dengan keterbatasan kita. Sebaliknya, dengan iman, kita memiliki cara yang melampaui logika untuk menghadapi masalah, karena iman kita akan melihat penyertaan Allah yang tidak terbatas. Maka sahabatku semua, berdoalah hari ini kepada Tuhan. Mintalah, "Tuhan, bukalah mataku supaya aku melihat penyertaan-Mu." Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.